Pasti hampir tiap hari kalian buka Instagram, TikTok, atau Twitter cuma buat lihat hidup orang lain kan? Bukan buat komen, bukan buat upload, ya cuma ngeliatin aja. Terus scroll lagi, dan lagi. Sampai nggak sadar tiba-tiba udah 2 jam aja. Pertanyaannya adalah, kenapa ya kita malah nyaman jadi penonton hidup orang lain daripada hidup kita sendiri? Menurut data Pew Research 2023 menyatakan bahwa 71% pengguna media sosial usia 18-34 mengaku lebih suka melihat daripada berinteraksi. Atau bisa disebut juga silent audience. Mereka yang cuma buka story, lihat reels, pantau update hidup orang, tapi nggak pernah nge-like, nggak komen, bahkan nggak posting apapun. Fenomena ini disebut juga dengan passive consumption. Data dari Pew Research 2023 menunjukkan bahwa banyak Gen Z dan milenial menggunakan media sosial bukan buat bersosialisasi, tapi buat observasi sosial. Gimana menurut lo? Bener gak? Terus kenapa kita sering ngelakuinnya? Karena gue juga ngerasain, gue akuin bahwa scroll itu adalah cara yang paling gampang buat kabur dari rasa bosan, stres, atau rasa nggak puas sama hidup sendiri. Kalian pasti ngerasa gitu juga kan? Istilah FOMO ini pasti sering kalian lihat atau rasain di hidup kalian. Rasanya tuh kayak otak kita bilang, lo ketinggalan sesuatu nih, buruan ikut. Yang biasanya malah menimbulkan perasaan gelisah atau cemas karena kita merasa orang lain lagi ngelakuin hal seru, penting, atau keren, sementara kita nggak ngelakuin apa-apa. Otak kita ini suka banget buat ngebandingin sesuatu kan. Contohnya, kita pengen tahu posisi kita ada di mana, apakah kita cukup baik, dan apakah kita udah sejajar sama orang lain. Nah, zaman sekarang dengan media sosial, perbandingan itu makin gampang dan makin bikin stres juga tentunya. Terus dampaknya ke kita apa sih? Kita jadi terlalu sibuk liatin hidup orang sampai lupa ngejalanin hidup sendiri. Ketika kita terus-terusan ngeliat pencapaian orang lain, entah itu teman lama yang tiba-tiba sukses, influencer yang tiap minggu traveling, atau orang random yang lagi viral, tanpa sadar, perhatian kita jadi berpindah dari apa yang penting buat hidup gue ke apa yang gue belum punya kayak mereka. Kita mulai kehilangan arah. Fokusnya bukan lagi tentang berkembang sebagai versi terbaik dari diri sendiri, tapi malah ngejar validasi, tren, atau pengakuan biar kita terlihat berhasil. Sosial media itu kayak panggung. Orang cuma nampilin bagian hidup yang paling keren, paling bahagia, atau paling estetik. Kita nggak pernah dikasih lihat behind the scenes-nya, stresnya, overthinkingnya, drama hidupnya. Masalahnya, otak kita gampang banget buat ketipu. Kita bandingin realita kita yang berantakan, kerjaannya numpuk, mentalnya capek, kamar yang berantakan, sama feed orang yang kelihatan hidupnya sempurna. Dan dari situlah muncul realita palsu yang ngebuat kita makin jauh dari kenyataan. Setiap kali scroll, kita disuguhin pencapaian demi pencapaian orang lain kan? Lihat orang lain nikah, temen lulus sarjana, ada yang buka usaha, yang satu pamer mobil baru. Terus otak kita mulai nanya, kok gue belum sampai situ? Kok gue gak punya apa-apa? Apa gue gagal? Tanpa sadar, kita masuk ke mentalitas kurang terus. Gak peduli seberapa banyak hal baik yang udah kita punya atau capai, semuanya jadi kelihatan kecil. Penasaran gak gimana caranya keluar dari siklus ini? Atau lo mau bodo amat aja dan nyerah sama hidup lo? Yang penasaran, kita lanjut ya. Kadang kita buka HP, scroll Instagram atau TikTok tanpa sadar, kayak gerakan otomatis. Tapi kalau dipikir-pikir, apa sih yang sebenarnya kita cari? Kadang cuma mau hiburan, kadang nyari inspirasi, tapi nggak jarang juga itu jadi pelarian dari stres, kecemasan, atau kesepian. Masalahnya kalau kita nggak sadar niatnya dari awal, kita bisa tenggelam di dunia yang malah ngebikin kita makin kosong. Makanya penting buat pause dulu sebentar dan tanya diri sendiri, gue buka ini buat apa ya? Kalau tujuannya jelas, kita bisa lebih bijak untuk scroll secukupnya, pilih konten yang sehat, dan gak kebawa arus komparasi sosial yang cuma bikin capek. Mindless scrolling itu kayak ngemil tanpa sadar. Tahu-tahu udah habis satu toples. Sama kayak medsos.
Tahu-tahu sejam udah lewat aja, dan yang tersisa cuma perasaan cemas, iri, atau gak puas sama hidup sendiri. Nah, di sini nih lo butuh yang namanya batas sama filter. Pertama, pasang timer. 30-40 menit udah cukup. Sisanya buat hidup beneran, urus hidup lo sendiri dulu. Kedua nih, unfollow akun yang isinya bikin kamu ngerasa gak cukup, lah cakep, dah sukses. Padahal mereka juga lagi curhat sambil ngedit caption. Kita terlalu sering nunggu momen wow buat dibagikan. Padahal, yang penting bukan viralnya, tapi perasaan hadir dan terhubung sama hidup sendiri. Coba posting hal-hal kecil kayak foto secangkir kopi, langit sore, atau kalimat dari buku yang lo suka. Belajar tentang menghargai momen-momen kecil yang sering kita lewatin. Jadi, daripada cuma jadi penonton hidup orang, gimana kalau mulai jadi pemeran utama di hidup lo sendiri? Pelan-pelan aja, yang penting lo hadir, karena hidup paling berarti ya hidup yang benar-benar lo jalanin sendiri. Kalau lo relate, jangan lupa like, komen, dan share juga ke temen lo yang butuh dengar ini. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya ya.